Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris mengeluarkan imbauan kepada WNI di Inggris Raya dan Irlandia untuk senantiasa menjaga keamanan diri menyusul terjadinya kerusuhan protes akibat insiden penikaman 3 anak di kota Southport akhir Juli kemarin. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Inggris sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual WNI di Inggris, Fitria Sungkar. Selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu Inggris, Fitria. Selamat pagi waktu Inggris Raya, Rifana. Ya, Fitria, mungkin Anda bisa ceritakan apa sebetulnya yang memicu kerusuhan di Inggris hingga meluas ke sejumlah kota di sana? Seperti tadi yang sudah Anda jelaskan bahwa betul sekali di akhir bulan Juli kemarin, yaitu Senin lalu tanggal 21 Juli terjadi insiden penusukan di kota Southport di dekat Liverpool begitu, yang bagaimana ada 3 anak kecil yang memang tewas dikarenakan insiden tersebut. Ada 8 anak lainnya luka-luka dan 5 diantaranya masih dalam kondisi kritis serta 2 dewasa saat ini luka. Ketika polisi mencoba mencari dan akhirnya menemukan siapa pelaku dari penusukan tersebut, polisi mengatakan bahwa para pelaku merupakan anak di bawah umur 18 tahun. Dalam hukum yang berlaku di Inggris, anak di bawah umur 18 tahun jika ia tersangkut kasus hukum, identitasnya harus dilindungi. Nah, ambiguitas identitas dari pelaku tersebut akhirnya membawa sentimen negatif yang dilancarkan oleh para kelompok supremasi kulit putih begitu di Inggris, baik dari politisi yang juga merupakan anggota parlemen, baik juga aktivis-aktivis sayap kanan. Salah satunya ada Tommy Robinson, seorang tokoh dari kelompok English Defence League, sesuatu kelompok supremasi putih yang sangat prominent begitu di Inggris, dan mengatakan bahwa pelaku merupakan seorang Muslim dan imigran. Namun itu yang memicu sejumlah protes yang berakhir dengan riot begitu yang kita lihat. Namun dikarenakan hal tersebut akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa untuk mengumumkan identitas dari penusuk tersebut yang bukanlah seorang Muslim. Ia berusia 17 tahun dengan background dari Rwanda, orang tuanya datang, namun pelaku sendiri lahir di Cardiff dari Wales gitu. Dan memang baru saja berpindah ke kota desa Bank Lancashire dan berada di kota Southport saat itu gitu. Jadi memang bisa dibilang ini tidak ada sangkut pautnya dengan komunitas Muslim gitu, Rifana. Okay. Jadi memang pelaku adalah imigran tapi bukan Muslim begitu ya? Ada misinformasi yang beredar di sana. Oke, Fitria, bagaimana kemudian kondisi di Inggris pasca kerusuhan yang terjadi kemarin? Ini bisa dibilang bahwa jadwal dari demonstrasi anti-Islam dan anti-imigrasi ini masih berlanjut begitu. Seperti kita lihat di hari Sabtu kemarin, ada lebih dari 10 kota di Inggris yang melakukan aksi ataupun kelompok supremasi kulit putih ini melakukan aksi demonstrasi begitu, yang sebenarnya juga bisa kita bilang itu nggak nyambung sama apa kasus yang terjadi di Southport begitu. Hari ini pun sudah ada sedikit informasi yang bertebaran di sosial media, masih banyak kota-kota kecil di Inggris begitu yang akan di mana kelompok-kelompok ini akan melakukan aksi demonstrasi begitu. Tentunya juga kita tidak menginginkan proses ataupun kekerasan ini terus berlanjut, karena jika kita mendengar pesan-pesan yang diserukan oleh orang-orang yang melakukan demonstrasi ini, bagaimana mereka mengatakan save England ataupun kita harus melindungi anak-anak kita, namun aksi yang mereka melakukan itu berbeda terbalik dengan apa yang kita lihat begitu. Mereka menyerang polisi, mereka melakukan penjarahan terhadap tokoh-tokoh lokal begitu, dan menyerang warga lokal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus di Southport ini. Jadi memang bisa dibilang bahwa ini adalah penunggangan yang dilakukan, isu dari Southport sendiri ditunggangi oleh kelompok-kelompok supremasi kulit putih untuk melancarkan aksi kebencian mereka terhadap
kelompok minoritas yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus di Southport. Namun memang kondisinya bisa dibilang cukup tegang, tapi jika kita melihat kondisi yang lebih luas lagi, mayoritas masyarakat di Inggris menolak pernyataan tersebut. Tidak ada kebencian di antara warga begitu. Bahkan kita melihat ada laporan-laporan bahwa warga sekitar, warga lokal yang memiliki masjid ataupun Islamic Center di kotanya berbondong-bondong untuk melindungi lokasi-lokasi tersebut demi memberikan sedikit dukungan dan memberikan sedikit rasa aman terhadap masyarakat Muslim di kota-kota tersebut. Oke, Fitria, apakah kemudian ada imbauan spesifik dari KBRI untuk WNI saat ini, mengingat tadi Anda mengatakan bahwa potensi riots atau potensi kerusuhan akan berlangsung beberapa waktu ke depan? Ya, betul sekali. Seperti yang tadi disampaikan bahwa memang dari KBRI sendiri sudah memberikan postingan sosial media yang mengatakan memberikan imbauan untuk masyarakat untuk menghindari tempat-tempat umum begitu. Namun di saat yang sama juga kewaspadaan yang ditingkatkan, khususnya jika kita melihat potensi kerusuhan tersebut akan dilayangkan untuk kelompok minoritas, meskipun tidak secara gamblang, mungkin wanita Muslim yang menggunakan kerudung yang terlihat sebagai warga Muslim begitu, untuk bisa lebih berhati-hati. Dan memang ada baiknya untuk warga-warga yang tinggal di kota-kota lebih kecil, karena jika saya berbincang dengan teman-teman yang tinggal di London, hal serupa tidak terjadi begitu, karena minoritas bahkan secara angka lebih banyak begitu ya dibandingkan kelompok-kelompok supremasi kulit putih ini. Jadi betul sekali yang himbauannya sudah diberikan oleh KBRI untuk masyarakat meningkatkan kewaspadaan, dan bagaimana kita melihat kerja ataupun dukungan dari polisi dan pemerintah setempat itu sangat cepat begitu. Tapi di saat yang sama juga setiap warga masyarakat saya rasa juga memiliki kewajiban untuk bisa memetakan kondisi kotanya masing-masing, dan bagaimana jika ada tersangkut permasalahan bisa menghubungi KBRI dan ke nomor yang sudah diterterakan di postingan sosial media tersebut. Oke, langkah apa dari pemerintah Inggris untuk meredam aksi riots ini dan meluasnya aksi ini? Apakah ada pengetatan pengamanan atau bagaimana? Sejauh ini pengetatan pengamanan tidak ada, karena pada dasarnya jika memang kelompok-kelompok ini ingin keluar dan mengutarakan pendapat mereka, itu masih sangat dilindungi di bawah hukum yang berlaku di Inggris, bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk pergi ke tempat umum begitu untuk mengutarakan aspirasinya begitu. Namun jika si pernyataan pendapat di tempat umum ini akan berujung kepada riots, itu yang sangat dicekal sangat kuat oleh pemerintah Inggris sendiri. Perdana Menteri UK Keir Starmer awal minggu ini mengumumkan bahwa akan dibentuknya unit polisi khusus yang berfokus kepada kerusuhan begitu. Ia mengatakan jika warga masyarakat dari manapun itu, apakah dari minoritas ataupun dari kelompok supremasi kulit putih ingin melakukan protes begitu, silahkan. Ya. Namun memang ada jumlah polisi lagi yang sudah akan ditambah begitu untuk meredam potensi kerusuhan yang sudah kita terjadi di beberapa hari terakhir. Baik. Kita berharap situasi di Inggris cepat mereda begitu ya, kerusuhan tidak lagi terjadi, dan sentimen anti imigran dan juga anti muslim juga bisa mereda begitu, dan para WNI yang ada di sana selamat semua ya. Hati-hati, jaga keselamatan selalu. Fitria Sungkar bersama dengan keluarga, terima kasih sudah memberikan update informasi langsung dari Inggris Raya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Fitria. Terima kasih Rifana, selamat sore.